Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar dari program studi Ilmu Kelautan dengan NIM S20 920 19 22018. Dan di sini saya akan menjawab tugas final dari mata kuliah Biokimia Dasar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama pada bagian A, yang dimana lipid adalah kelompok senyawa organik yang bersifat hidrofobik atau amfilifik, yang artinya tidak larut atau kurang larut dalam air, namun akan tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzena, enter, dan klorofrom. Nah, lipidnya sendiri terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, serta kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Nah, lipid sendiri memiliki berbagai fungsi seperti menyimpan energi, membentuk membran sel, berperan dalam sinyal kimia, dan lain-lain sebagainya. Nah, lipid sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan komponen dasarnya, sumbernya, dan sifat-sifat kimianya. Berdasarkan komponennya, komponen dasar pada lipid dapat dibagi menjadi 8 kategori, di mana yang pertama yaitu asam lemak, di mana asam lemak ini merupakan rantai hidrokarbon yang diakhiri oleh gugus asam karbon oksilat, di mana asam lemak yang dapat bersifat jenuh tidak memiliki ikatan rangkap, atau tak jenuh yang dimana memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, di mana asam lemak merupakan blok pembangunan untuk sebagian besar lipid yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya yang kedua yaitu gliserolipid, di mana merupakan ester dari gliserol atau alkohol 3 atom karbon dengan 1, 2, dan 3 asam lemak. Contohnya, gliserolipid adalah monogliserida, digliserida, dan trigliserida, di mana trigliserida ini adalah bentuk penyimpanan lemak utama di dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, gliserofosfolipid, di mana merupakan ester dari gliserol dengan 2 asam lemak dan 1 gugus fosfat yang mengikat gugus alkohol lainnya. Contohnya, gliserofosfolipid adalah fosfatidilkolin atau lecitin, di mana fosfatidilethanolamin yang juga disebut dengan cefalin, dan fosfatidilserin, di mana ini merupakan gliserofosfolipid yang merupakan komponen utama membran sel. Yang keempat yaitu sifigolipid, di mana mereka merupakan senyawa yang mengandung sifgosin, alkohol 18 atom karbon atau turunannya. Sifigolipid ini dapat berupa sifigoid basa, sifingosin atau sifiganin, ceramida atau sifigoid basa yang mengikat asam lemak, glisofisgolipid, ceramida yang mengikat gula atau sifigomelin, ceramida yang mengikat fosfokolin, di mana sifigolipid ini juga berperan dalam struktur membran sel dan sinyal transduksi. Selanjutnya yang kelima yaitu sakarolipid, di mana mereka merupakan senyawa yang mengandung gula dan diesterifikasi dengan asam lemak. Sekali sakarolipid biasanya ditemukan pada membran bakteri. Yang keenam yaitu poliketida, di mana mereka merupakan senyawa yang berasal dari kondensasi sumbunit katolisil oleh enzim poliketida sintesis. Poliketida memiliki struktur skilik atau aromatik yang kompleks. Contoh politida adalah acetofluoride dan flavonoid, tenin, dan abiotik. Yang ketujuh yaitu sterol, yang merupakan senyawa yang berasal dari kondensasi sumbunit isoprena oleh enzim squalene, monokristigane, dan siklase lanoterol. Sterol memiliki 4 cincin skloptepina. Yang terakhir yaitu
Prenol merupakan senyawa yang berasal dari kondensasi subunit isoprena oleh enzim prenyl transferase. Prenol memiliki struktur rantai lurus atau bercabang yang panjang. Contoh prenol adalah terpana contraenoida, ubiquinone, dan vitamin A, E, dan K. Selanjutnya bagian B, di mana asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai alternatif panjang, baik jenuh maupun tak jenuh. Hampir semua asam lemak alami memiliki rantai tak bercabang dengan jumlah atom karbon genap mulai dari 4 sampai 28. Nah, asam lemak sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya yang pertama yaitu berdasarkan panjang rantai, yang dimana asam lemak rantai pendek mengandung hingga 6 karbon atom dalam rantainya. Terus asam lemak rantai menengah di mana dia mengandung 8 hingga 12 atom karbon. Selanjutnya, asam lemak rantai panjang yang mengandung lebih dari 12 atom karbon. Yang kedua, yang berdasarkan jumlah ikatan rangkap, di mana yang pertama yaitu asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap. Yang kedua, asam lemak tak jenuh yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan tubuh, di mana yang pertama asam lemak esensial, di mana asam lemak ini yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Selanjutnya bagian C, di mana trigliserida atau lebih tepatnya triacylglycerol atau triacylglycerida, yang dimana adalah sebuah gliserida yang terbentuk dari esterifikasi di 3 gugus hidroksil gliseril dengan asam lemak. Trigliserida merupakan penyusun utama minyak nabati dan lemak hewani. Trigliserida adalah bentuk utama lemak berupa ikatan ester antara 3 molekul asam lemak dengan molekul gliserida atau glycerol alkohol. Berasal dari katabolisme lemak dan sebagai penyusun lipoprotein, di mana trigliserida ini tidak memiliki klasifikasi yang khusus seperti asam lemak atau lipid lainnya. Namun, jenis asam lemak yang membentuk trigliserida dapat beragam dan ini akan mempengaruhi sifat dari trigliserida. Sifat dari trigliserida tersebut, misalnya trigliserida yang terbentuk dari asam lemak tak jenuh memiliki titik leleh yang lebih rendah dan cenderung berbentuk cair pada suhu kamar, sedangkan trigliserida yang terbentuk dari asam lemak jenuh yang memiliki titik leleh yang lebih tinggi dan cenderung berbentuk padat pada suhu kamar. Selanjutnya, nomor 2 pada bagian A, di mana lipid bisa ditemukan baik pada hewan maupun tumbuhan. Nah, pada hewan sendiri, di mana lipid biasanya berasal dari jaringan adiposa atau lemak. Seperti contoh makanan yang menjadi sumber lemak hewani adalah mentega, susu, telur, serta daging, di mana lipid hewani biasanya berbentuk padat pada suhu kamar. Sedangkan pada tumbuhan, lipid biasanya berasal dari biji-bijian atau buah-buahan. Contohnya seperti tumbuhan yang menjadi sumber lemak adalah alpukat, durian, dan berbagai jenis biji-bijian. Nah, lipid tumbuhan biasanya berbentuk cair pada suhu kamar dan dikenal dengan minyak nabati. Baik, selanjutnya yaitu nomor 2 pada bagian B, di mana lipid memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh. Adapun beberapa fungsi lipid, di mana diantaranya yang pertama yaitu
penyimpanan energi lipid berperan sebagai cadangan energi dalam tubuh. Trigliserida, salah satu jenis lipid yang disimpan dalam jaringan adiposa sebagai sumber energi yang dapat digunakan saat tubuh membutuhkannya. Yang kedua, komponen membran sel, di mana lipid terutama fosfolipid merupakan komponen utama membran sel. Lipid yang membentuk lapisan ganda di membran sel yang memisahkan isi sel dari lingkungan eksternal. Ini merupakan sel untuk mempertahankan struktur dan fungsi yang tepat. Yang ketiga, isolasi thermal, di mana lipid juga berfungsi sebagai isolator termal dalam tubuh. Lapisan lemak subkutan yang terletak di bawah kulit membantu menjaga suhu tubuh dan mengurangi kehilangan panas. Dan selanjutnya, pelindung organ lemak yang terdapat di sekitar organ internal seperti jantung, ginjal, dan hati berfungsi sebagai bantalan dan pelindung lemak. Ini membantu melindungi organ-organ tersebut dari benturan atau kerusakan fisik. Yang kelima, transportasi vitamin larut lemak berperan. Vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K larut dalam lemak lipid membantu dalam penyerapan, transportasi, dan penyimpanan vitamin-vitamin ini dalam tubuh. Yang keenam yaitu produksi hormon. Beberapa hormon steroid seperti hormon seks, estrogen, progeston, dan testosteron, kastorel, dan adipoten. Hormon-hormon ini memiliki peran penting dalam regulasi berbagai fungsi tubuh. Yang terakhir yaitu pelumasan sendi. Lipid juga berfungsi sebagai pelumasan sendi. Cairan sinovial yang melapisi sendi menggunakan lipid yang membantu mengurangi gesekan antara tulang dan jaringan di sekitarnya saat sendi bergerak. Nah, fungsi-fungsi lipid ini sangat penting bagi kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Baik, selanjutnya nomor 2 pada bagian C, di mana dalam penentuan kadar lipid pada bahan makanan terdapat beberapa metode analisis yang umum digunakan. Salah satunya metode yang sering digunakan adalah metode ekstraksi lemak. Nah, ada pun beberapa langkah-langkah umum dalam analisis kadar lipid menggunakan metode ekstraksi lemak. Di mana yang pertama itu penggilingan. Bahan makanan yang akan dianalisis dihancurkan akan digiling menjadi partikel-partikel kecil agar mempermudah ekstraksi lemak. Yang kedua, ekstraksi. Lemak diekstraksikan dari bahan makanan menggunakan pelarut lemak seperti ether, heksana, dan klorofrom. Proses ekstraksi dilakukan dengan metode Sox-Slade, ekstraksi berulang. Untuk metode ekstraksi lainnya, yang ketiga, pemisahan. Setelah ekstraksi pelarut lemak yang menggunakan lemak dipisahkan dari bahan makanan dengan cara evaporasi atau filtrasi. Yang keempat yaitu pengiringan, di mana lemak yang terdapat dalam pelarut lemak diuapkan atau dikeringkan untuk menghilangkan pelarutnya. Yang kelima yaitu penimbangan. Lemak yang telah dikeringkan ditimbang untuk mendapatkan berat lemak yang ada. Yang keenam yaitu perhitungan. Kadar lipid dihitung berdasarkan berat lemak yang diperoleh dibandingkan dengan berat total sampel atau volume pelarut. Yang digunakan metode ekstraksi lemak ini dapat disesuaikan dengan jenis bahan makanan yang dianalisis dan kebutuhan spesifik dalam penentuan kadar lipid. Selain metode ekstraksi, terdapat pula metode analisis lain seperti spektrofometri, kromatografi, dan spektrometri massa yang digunakan dalam penentuan kadar lipid. Selanjutnya nomor 3 yaitu di mana nukleosida dan nukleotida adalah dua komponen penting yang terkait dengan struktur dan fungsi asam nukleat seperti DNA dan RNA. Nukleosida adalah molekul yang terdiri dari dua komponen dasar yaitu basa nitrogen seperti adenin, guanin, sitosin, timin atau urasil, dan gula pentosa seperti deoksiribosa pada DNA dan ribosa pada RNA. Nukleosida tidak memiliki gugusan fosfat. Nukleotida di sisi lain terdiri dari 3 komponen basa, nitrogen, gula pentosa, dan 1 atau lebih gugus fosfat. Nukleotida adalah molekul yang membentuk rantai polimer dalam asam nukleat. Fungsi pada nukleosida, di mana nukleosida berperan dalam penyimpanan dan transfer energi dalam sel. Contohnya adenosina trifosfat ATP adalah nukleosida yang berfungsi sebagai sumber energi dalam reaksi kimia seluler. Nukleosida juga berperan dalam pengaturan fungsi seluler dan sinyal kimia. Contohnya adenosina
monofosfat sklik CAMP berperan dalam transduksi sinyal seluler. Fungsi pada nukleotida, di mana nukleotida berperan dalam penyusunan asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Nukleotida membentuk rantai polimer yang membawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. Nukleotida juga berperan dalam transmisi dan penyimpanan energi ATP yang merupakan nukleotida yang berfungsi sebagai sumber energi utama dalam sel. Nukleotida memiliki peran penting dalam proses metabolisme seperti dalam metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Adapun persamaannya, baik secara nukleosida maupun nukleotida terdiri dari basa nitrogen dan gula pentosa. Keduanya terlibat dalam proses penyimpanan dan transfer energi dalam satu sel. Perbedaannya, nukleosida tidak memiliki gugus fosfat, sedangkan nukleotida memiliki satu atau lebih gugus fosfat. Nukleotida membentuk rantai polimer dalam asam nukleat, sedangkan nukleosida tidak membentuk rantai polimer. Baik, selanjutnya nomor 4, di mana DNA dan RNA adalah dua jenis asam nukleat yang terdapat dalam sel. Mereka memiliki peran penting dalam penyimpanan, replikasi, dan ekspresi informasi genetik, di mana DNA sendiri adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam semua organisme kehidupan. DNA terdiri dari dua untai polinukleotida yang saling berpaut membentuk struktur baris ganda, di mana DNA terdiri dari 4 basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Fungsi utama DNA adalah sebagai molekul penyimpanan informasi genetik. DNA mengandung instruksi yang diperlukan untuk mengatur perkembangan, pertumbuhan, dan fungsi sel organisme. DNA juga berperan dalam replikasi, yaitu proses pembentukan salinan identik dari dirinya sendiri. Proses replikasi DNA memungkinkan pewarisan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan pada RNA sendiri, RNA merupakan molekul yang berperan dalam mentranskrip dan menerjemahkan informasi genetik yang disimpan dalam DNA ke dalam sintesis protein. Nah, RNA terdiri dari 3 jenis molekul, di mana RNA ribosomal atau RNA transfer dan RNA messenger. Memiliki fungsi utama RNA adalah sebagai molekul pembawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat sintesis protein terjadi. RNA juga berperan dalam proses translasi, yaitu pembentukan rantai polipeptida berdasarkan urutan basa nitrogen pada mRNA. Persamaan antara DNA dan RNA, di mana keduanya terdiri dari monomer nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Baik DNA maupun RNA mengandung basa nitrogen adenin A, guanin G, dan sitosin C. Perbedaan antara DNA dan RNA, di mana DNA memiliki basa nitrogen timin, sedangkan RNA memiliki basa nitrogen uracil, di mana DNA memiliki struktur ganda Hertz, sedangkan RNA biasanya memiliki struktur untai tunggal. Fungsi utama DNA adalah sebagai molekul penyimpanan informasi genetik, sedangkan RNA berperan dalam mentranskrip dan menerjemahkan informasi genetik serta sintesis protein. DNA stabil dalam jangka panjang, sedangkan RNA lebih labil dan terlibat dalam proses sintesis protein yang cepat. Baik, selanjutnya nomor 5 pada bagian A, di mana enzim adalah protein yang berperan sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Enzim mempercepat laju reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivitas yang diperlukan untuk reaksi tersebut. Nah, enzim sendiri bekerja dengan cara berinteraksi dengan substrat, yaitu molekul yang akan mengalami reaksi kimia. Enzim sendiri memiliki situs aktif, yaitu area pada molekul enzim yang berkaitan dengan substrat secara spesifik. Interaksi antara enzim dan substrat membentuk kompleks enzim dan substrat yang kemudian mengalami reaksi kimia menghasilkan produk. Adapun beberapa karakteristik penting dalam enzim, yang dimana yang pertama yaitu spesifitas, di mana setiap enzim memiliki spesifitas tertentu terhadap substratnya. Enzim hanya dapat berinteraksi
dan mengatalisis reaksi pada substrat yang sesuai dengan situs aktifnya. Yang kedua, reversibilitas. Enzim dapat bekerja secara reversibilis, artinya mereka dapat mengatalisis reaksi maju dan reaksi mundur dengan kecepatan yang sama. Yang ketiga, kerja dalam kondisi tertentu. Enzim memiliki suhu dan pH optimum, di mana mereka bekerja dengan efisien maksimal. Perubahan suhu atau pH yang signifikan dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Yang keempat, dapat diatur. Aktivitas enzim dapat diatur oleh berbagai mekanisme seperti pengikatan inkubitor atau avitator, modifikasi koferensi, atau pengaturan ekspresi gen. Adapun fungsi enzim dalam tubuh sangat penting, yaitu beberapa fungsi enzim meliputi metabolisme. Enzim berperan dalam proses metabolisme seperti pemecah nutrisi menjadi energi, sintesis molekul kompleks, dan detoksifikasi zat berbahaya. Sintesis dan degradasi. Enzim terlibat dalam sintesis molekul penting seperti protein, asam nukleat, dan lipid. Mereka juga membantu dalam degradasi molekul kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Reproduksi DNA. Enzim juga berperan dalam memperbaiki kerusakan pada DNA, mencegah mutasi dan kerusakan genetik. Sistem pertahanan. Beberapa enzim seperti enzim antioksida berperan dalam melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan radikal bebas. Enzim sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan fungsi normal dalam tubuh. Tanpa enzim, reaksi kimia dalam sel akan berlangsung dengan sangat lambat atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Baik, selanjutnya nomor 5 pada bagian B, di mana enzim memiliki beberapa karakteristik sifat yang membedakannya dari molekul lain, di mana beberapa karakteristik sifat enzim ini sangat penting. Di antaranya yang pertama yaitu spesifitas. Enzim memiliki spesifitas tertentu terhadap substratnya. Setiap enzim hanya dapat berinteraksi dan mengatalisis reaksi pada substrat yang sesuai dengan situs aktifnya. Spesifitas ini memungkinkan enzim untuk berperan dalam jalur reaksi kimia yang spesifik dalam metabolisme. Yang kedua yaitu efisiensi katalik, di mana enzim memiliki kemampuan untuk meningkatkan laju reaksi kimia dengan cara mengurangi energi aktivitas yang diperlukan untuk reaksi tersebut. Efisiensi katalik enzim sangat tinggi sehingga reaksi kimia yang berlangsung dalam sel dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, kerja dalam kondisi tertentu. Setiap enzim memiliki suhu dan pH yang optimal, di mana mereka bekerja dengan efisien maksimal. Dalam perubahan suhu atau pH yang signifikan dapat mempengaruhi struktur dan aktivitas enzim. Beberapa enzim juga membutuhkan keberadaan koenzim atau faktor kofaktoran tertentu untuk berfungsi dengan baik. Yang keempat yaitu reversibilitas. Enzim dapat bekerja secara reversibilitas, artinya mereka dapat mengatalisis reaksi maju dan reaksi mundur dengan kecepatan yang sama. Ini memungkinkan enzim untuk berperan dalam proses yang dapat berjalan ke arah yang berlawanan. Setiap sintesis dan degradasi molekul. 5. Dapat diatur. Aktivitas enzim dapat diatur oleh berbagai mekanisme, misalnya enzim dapat diaktifkan atau dihambat oleh molekul lain yang berperan dengan mereka. Regulasi ini memungkinkan kontrol tetap dalam jalur reaksi metabolik dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Yang keenam yaitu reaksi katalik spesifik. Enzim mengkatalisasi reaksi kimia dengan cara membentuk kompleks enzim substrat yang stabil. Mereka dapat mengubah ikatan kimia dalam substrat, memfasilitasi perubahan struktur molekul, atau memindahkan gugus fungsional dalam reaksi kimia. Yang ketujuh yaitu dapat digunakan berulang kali. Enzim dapat digunakan berulang kali dalam reaksi katalik. Setelah reaksi selesai, enzim dapat dilepaskan dari produk dan kembali ke bentuk awalnya untuk mengkatalisis reaksi berikutnya. Karena itulah karakteristik dari sifat enzim ini yang memungkinkan mereka untuk berperan sebagai biokatalisator yang sangat efisien dalam berbagai reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Baik, selanjutnya yaitu nomor 5 bagian C, di mana enzim memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh. Nah, adapun beberapa fungsinya
yaitu yang pertama katalisator biologis. Fungsi utama enzim adalah sebagai katalisator biologis. Mereka mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh dengan menurunkan energi aktivitas yang diperlukan untuk reaksi tersebut. Dengan adanya enzim, reaksi kimia yang seharusnya berlangsung sangat lambat dapat terjadi dengan cepat dan efisien. Yang kedua yaitu metabolisme, di mana enzim berperan dalam proses metabolisme, yaitu semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi, membangun dan memecah molekul kompleks serta mengatur keseimbangan kimia dalam sel. Contohnya, enzim seperti amilase, lipase, dan protase berperan dalam pencernaan makanan dan pemecah nutrisi menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Yang ketiga, sintesis molekul. Enzim terlibat dalam sintesis molekul penting dalam tubuh, seperti protein, asam nukleat, lipid, dan karbohidrat. Misalnya, ribosam adalah enzim yang berperan dalam sintesis protein dengan menerjemahkan informasi genetik dan RNA. Yang keempat, yaitu reparasi dan replikasi DNA. Enzim berperan dalam proses reaksi reparasi DNA, yaitu memperbaiki kerusakan pada DNA yang dapat terjadi akibat paparan radiasi atau kerusakan spontan. Selain itu, enzim juga terlibat dalam proses replikasi DNA, yaitu pembentukan salinan identik dari molekul DNA saat sel membelah. Yang kelima, yaitu pertahanan tubuh. Beberapa enzim berperan dalam sistem pertahanan tubuh, misalnya enzim seperti lisosim berperan dalam membunuh bakteri dengan merusak dinding sel mereka. Enzim lain seperti enzim antioksida seperti superkrosida dismutase melindungi sel dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Yang keenam, pengaturan sinyal dan komunikasi seluler. Beberapa enzim berperan dalam pengaturan sinyal dan komunikasi seluler. Contohnya, enzim kinase berperan dalam fosforilasi protein yang merupakan mekanisme penting dalam transduksi sinyal seluler. Nah, itulah tadi fungsi-fungsi enzim yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan fungsi normal dalam tubuh. Tanpa enzim, reaksi kimia dalam sel akan berlangsung dengan sangat lambat atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Itulah hasil jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak terlalu jelas dari pengucapan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.